Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Bab 939, sekarang giliran saya untuk menanganinya. Jauh sekali. Jiwa Sang Maha Pencipta kebebasan melintasi kehampaan, menuju ke suatu tempat di pinggiran kota. Hehe, Yao Qingyu, kau tidak pernah menyangka Bai Xuangning, si idiot itu, akan membiarkanku pergi, kan? Tunggu saja sampai aku merasuki tubuhmu dan membalas dendam padamu secara perlahan. Jika aku tidak bisa membunuhmu, setidaknya aku bisa membunuh kerabat terdekatmu, teman-temanmu, dan sektemu. Semua yang telah kau lakukan padaku, akan kubalas 10 kali lipat, 100 kali lipat. Dia telah membangun istana bawah tanah rahasia di pinggiran kota bertahun-tahun yang lalu, tempat dia menyimpan sejumlah besar sumber daya dan beberapa tubuh yang dapat dia kuasai. Itulah yang mencegah kita berakhir dalam situasi seperti sekarang ini. Dengan hal-hal ini, dia bisa bangkit kembali dengan sangat cepat. Namun, setelah terbang beberapa saat, dia tiba-tiba merasakan sesuatu mengikutinya dari atas. Saat mendongak, saya melihat awan putih. Dia tidak memperhatikannya dan terus terbang ke depan, tetapi segera menyadari ada sesuatu yang salah, awan putih itu sebenarnya mengikutinya. Saat ini, dia sedang melintasi ruang angkasa. Bagaimana mungkin awan putih biasa bisa mengejarnya? Dia berhenti tiba-tiba, berteriak seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Siapa itu? Awan putih itu berhenti dan terbelah di tengah, memperlihatkan sebuah wajah yang tersenyum. Sungguh kebetulan, Tuan Agung Xia Yao, kita bertemu lagi. Yao Qingyu. Sang penguasa kebebasan sangat terkejut, dan raut panik muncul di wajahnya. Suara mendesing. Yao Qingyu berteleportasi mendekat, dengan tangan di belakang punggung, dan berkata, Tuan Agung Xia Yao, Anda terburu-buru ingin pergi kemana? Mungkinkah kelinci licik ini memiliki 3 liang, dan bahkan ada istana bawah tanah yang tersembunyi di dalamnya? Wajah sang penguasa tertinggi yang riang itu berubah muram, dan dia berkata, Yao Qingyu, kau bilang akan menyerahkanku kepada Bai Xuangning dan penguasa tertinggi kain kupu-kupu untuk dibuang. Apakah kamu akan mengingkari janjimu? Yao Qingyu meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata, tentu saja tidak. Kata yang saya, Yao Qingyu, ucapkan adalah sebuah kata. Ya. Sang Maha Pencipta kebebasan merasa sedikit lega dan berkata, kalau begitu, kejar aku. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah pusaran hitam besar tiba-tiba muncul di atas kepala Yao Qingyu, dengan daya hisap yang luar biasa kuat pada jiwa. Tubuhnya tersedot ke dalam lubang hitam tanpa terkendali. Yao Qingyu. Apakah yang kau katakan hanyalah kata-kata kosong? Yao Qingyu berkata, aku memang mengatakan bahwa aku akan menyerahkanmu kepada Bai Xuangning dan Diei Supreme untuk disingkirkan. Sekarang setelah mereka selesai menanganinya, giliran saya. Namun, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Rumput. Mata sang penguasa kesenangan agung melebar karena marah. Dasar binatang kecil, kau kurang ajar, tidak mau bicara. Sebagai balasan, Yao Qingyu memukulnya dengan keras menggunakan gada tulang naga, membuatnya pingsan. Dengan demikian, tanpa perlawanan apapun, dia dibawa ke penjara jiwa Yao Qingyu. Yao Qingyu berkata dengan tenang, mengapa aku harus mempertahankan ancaman potensial seperti itu? Aku kebetulan mendapatkan kertas giok jiwa yang dianugerahkan oleh surga. Teknik ini dapat mengubah jiwa menjadi bagian dari kekuatan jiwa seseorang. Mari kita gunakan kamu untuk melakukan upacara pemberkatan. Dia mengeluarkan perahu roh, menetapkan arah ke konstelasi gadis mistik, dan memulai perjalanannya, lalu menutup matanya untuk berlatih. Beberapa hari kemudian, sosok-sosok hantu hitam berbentuk sabit muncul di sekelilingnya, seolah-olah dirancang khusus untuk memutus jiwa. Sambil berpikir, ia berbisik pelan, sebuah karunia ilahi bagi jiwa. Wus! Sabit hitam itu langsung menembus kedalaman jiwa Yao Qingyu, menebas ke arah jiwa sang maha bebas dan tak terbelenggu yang terkurung di dalamnya. Apa ini? Ah! Yao Qingyu. Ilmu sihir iblis macam apa yang kau praktikan? Sabit-sabit ini memurnikan jiwaku. Berhenti. Berhenti. Jeritan itu perlahan mereda, dan ketika semuanya menghilang, hanya jiwa yang tersisa dari Dewa Biduk Utara yang gemetar di dalam penjara jiwa. Sosok tertinggi yang riang gembira itu telah lenyap tanpa jejak. Sebaliknya, Yao Qingyu merasakan cairan dingin mengalir ke dalam jiwanya. Kekuatan jiwanya, yang melemah karena kemerosotan kekuatan ilahi, melonjak dengan cepat. Setelah mencernanya sepenuhnya, dia membuka matanya,
dan gelombang cahaya jiwa yang kuat memancar dari tubuhnya. Sungguh mengejutkan bahwa jiwa adalah yang pertama mencapai tahap pembusukan antara surga dan manusia. Kekuatan teknik jiwa yang dia kembangkan akan meningkat satu tingkat. Mata Yao Qingyu berbinar. Hanya dengan melahap jiwa makhluk tertinggi seseorang dapat meningkatkan kekuatan jiwanya satu tingkat. Efisiensi konversinya mungkin kurang dari 1/10. Kekuatan jiwa seorang makhluk tertinggi setidaknya 10 kali lipat kekuatan jiwa makhluk pada tahap pertama peluruhan surgawi. Namun pada akhirnya, hanya 10% yang benar-benar mencapai tubuh Yao Qingyu. Kemana perginya 90% kekuatan jiwa yang tersisa? Mata Yao Qingyu berkedip, dan saat dia sedang berpikir, dia tiba-tiba merasakan arus hangat mengalir ke tubuhnya lagi. Tingkat kultivasinya, yang baru saja ia tembus ke tahap pertama kemerosotan surgawi, ternyata telah meningkat. Setelah arus hangat mereda, kultivasi Yao Qingyu pada tingkat kemunduran pertama langit dan manusia telah stabil. Ini, Yao Qingyu terkejut. Menurut prediksinya, dibutuhkan setidaknya 1 bulan agar fondasi, kemunduran surga dan manusia stabil, tetapi secara tak terfondasi tersebut menjadi stabil. DLL. Dia menepuk pahanya dan berseru, guru bulan darah telah menembus ke tahap kedua dari peluruhan surgawi. Mereka berdua berlatih teknik roh mendalam es dan api dari Kiong Agung Giok. Mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi akan berbagi sebagian kultivasinya dengan mereka yang memiliki kultivasi lebih rendah. Peningkatan mendadak pada saat ini hanya bisa berarti bahwa Master Blood Moon telah berhasil menembus batas. Yao Qingyu menghela napas, sungguh guru yang bodoh, merugikan dirinya sendiri demi memperkaya muridnya. Tidakkah kau lihat bahwa sang ratu berpakaian kupu-kupu mencurahkan seluruh hati dan jiwanya untuk membesarkan seorang suami yang ternyata adalah seorang bajingan yang tidak tahu berterima kasih? Apakah kamu tidak takut aku akan berkhianat padamu suatu hari nanti? Sambil menggelengkan kepala, dia mengeluarkan perangkat penyimpanan ruang milik Sang Maha Pencipta Kebebasan. Sebelum pergi, Bai Xuangning memberinya pengingat yang bermakna untuk memperhatikan dengan saksama, mungkin mengisyaratkan sesuatu. Memikirkan hal ini, kesadarannya pun tenggelam ke dalamnya. Pada pandangan pertama, Yao Qingyu benar-benar terpesona oleh beragam sumber daya yang menakjubkan, yang mencakup berbagai macam harta karun alam tingkat atas dari aliansi 4 bintang. Yao Qingyu bahkan melihat beberapa teknik kultivasi tingkat surga yang luar biasa. Salah satunya tidak kalah ampuhnya dengan teknik kultivasi yang diwariskan oleh Supreme Jade Qiong. Selain itu, terdapat banyak formasi pertahanan dan artefak sihir ofensif yang ampuh, yang masing-masing tidak tertandingi oleh yang ada di kuil tulang putih. Sungguh sosok yang luar biasa, seru Yao Qingyu dengan kagum. Koleksinya benar-benar menakjubkan. Dia memperhatikan semuanya dengan sabar, tanpa melewatkan satupun detail. Akhirnya, ia menemukan mata air tersembunyi di sudut, yang mengeluarkan air bergelembung. Untaian cairan bening dan transparan mengalir perlahan. Cairan giok poros surgawi, seru Yao Qingyu dengan terkejut, bukan, ini lebih dari itu. Ini adalah mata air yang dapat menghasilkan cairan giok poros surgawi, dan akan mampu menghasilkan cairan giok poros surgawi secara terus-menerus di masa mendatang. Ada begitu banyak hal di sini, cukup bagiku untuk menembus ke tahap kedua dari peluruhan surgawi. Selama aku cukup sabar, apa yang kukumpulkan di musim semi dapat membantuku menembus 3 tanda kehancuran langit dan manusia. Dia akhirnya mengerti bahwa inilah kesempatan yang Bai Xuangning ingatkan agar tidak dilewatkan. Wanita ini, kata-katanya lembut ketika dia akan meninggal. Yao Qingyu menghela nafas. Tiba-tiba, dia melihat sebuah kotak giok ungu kecil di samping mata air itu. Setelah diperiksa lebih teliti, ternyata itu adalah tombol merah, yang tampaknya tidak memiliki tekanan spiritual dan hanya tombol biasa. Namun Yao Qingyu mengenalinya, pupil matanya menyempit saat dia berseru, bahan untuk menempa senjata tingkat kaisar, batu darah Yuansa. Dari mana makhluk tertinggi yang riang gembira itu mendapatkan ini? Bab 940 Ramuan Cinta. Sambil memandang mata air giok poros surgawi di sampingnya, Yao Qingyu tampak termenung. Jika kedua barang tersebut diletakkan berdampingan, apakah itu berarti keduanya diperoleh pada waktu yang bersamaan? Setelah menatap batu darah Yuansa dengan saksama, Yao Qingyu menarik kesadarannya. Meskipun mengesampingkan kertas giok jiwa, dia tetap memperoleh keuntungan besar. Perjalanan itu sangat berharga. Dia segera memejamkan mata dan mulai berlatih meditasi sambil berjalan dalam diam. Pada saat yang sama, duduk santai di ruang bawah tanah. Putri jahat yang sebelumnya koma itu perlahan terbangun. Ia segera melihat sekeliling dan mendapati dirinya terikat di penjara bawah tanah di udara oleh 9 rantai berwarna-warni. Dia mencoba berontak,
tetapi menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan sama sekali dan benar-benar terperangkap. Berhentilah meronta, ini adalah rantai yang dirancang khusus untuk menahan kalian, para gadis mistik. Sang kupu-kupu agung berjalan santai keluar dari penjara bawah tanah. Ekspresi putri yang jahat itu berubah, tetapi dia dengan cepat kembali curiga. Kau tidak membunuhku? Dia kejam, tetapi Supreme Butterfly tidak lebih baik dan tidak akan pernah mengampuni nyawanya. Sang kupu-kupu agung, dengan tangan bersilang di dada, mendengus, aku ingin. Tapi apa yang bisa kulakukan? Adikku sangat mencintai dunia dan tidak ingin aliansi bintang 4 kehilangan jenderal hebat lainnya. Namun, fakta bahwa aku tidak membunuhmu bukan berarti aku tidak akan menghukummu. Putri yang jahat, penguasa tertinggi, berkata dengan suara berat, apa yang hendak kau lakukan padaku? Sang kupu-kupu agung memandang wajah muda dan cantik gadis itu lalu berkata, saudaraku terlalu jujur. Dia menolak untuk memaksakan masalah tersebut. Sebagai kakak perempuannya, aku tidak punya pilihan selain membantunya. Dia mengeluarkan seekor cacing berwarna merah muda dan meletakkannya di dahi putri jahat itu sambil tersenyum. Apa ini? Tanya putri yang jahat itu dengan gelisah. Sang kupu-kupu agung berkata sambil tersenyum tipis, ini adalah salah satu hadiah yang saya terima ketika saya menantang peringkat surgawi di pusat wilayah bintang selatan kala itu. Namanya ramuan cinta. Setelah ditanamkan ke dalam tubuh seseorang, alat itu akan jatuh cinta pada orang tersebut sepenuh hati. Sambil berbicara, dia mengangkat telapak tangannya. Setetes darah, yang berasal dari luka Yaukinyu sebelumnya, melayang di telapak tangannya. Aku akan mengaktifkannya dengan darah saudaraku. Mulai sekarang, kau harus patuh pada saudaraku dalam segala hal. Jika aku menyuruhmu pergi ke timur, kau tidak akan pernah berani pergi ke barat. Kamu harus melakukan posisi apapun yang kuperintahkan, tanpa membantah. Pupil mata putri yang jahat itu menyempit tajam, dan dia berseru dengan kaget dan marah, berani-beraninya kau. Butterfly Supreme tertawa, aku senang melihatmu ketakutan seperti ini, tapi aku tidak akan menahan diri. Dia menyuntikkan darah Yaukinyu ke dalam ramuan cinta. Serangga berwarna merah muda itu langsung hidup, menembus dahi putri jahat itu, dan masuk ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, serangga merah muda itu berubah menjadi energi tak terlihat, menyatu ke setiap sudut tubuhnya, termasuk jiwanya. Sekalipun dia merasuki tubuh lain dan membangun kembali kultivasinya, dia tidak akan bisa sepenuhnya menyingkirkannya. Putri yang jahat, penguasa tertinggi, menggertakkan giginya, menatap wajah tersenyum penguasa tertinggi yang mengenakan pakaian kupu-kupu, amarahnya begitu hebat hingga terasa seperti paru-parunya akan meledak. Namun, setelah berpikir sejenak, dia dengan cepat menekan amarahnya dan berkata, biarkan saja dia membelinya dengan harga murah, apa yang salah dengannya? Dia masih muda dan tampan, memiliki banyak kemampuan supranatural yang luar biasa, dan berkultivasi dengan sangat cepat. Dia mungkin bisa menembus ke alam suci di masa depan. Dan sebagai istrinya, mungkin aku juga bisa mendapat manfaat dari kemuliaannya dan menjadi seorang santa. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu karena telah mewujudkan ini, dasar janda yang tak diinginkan. Dia Supreme yang biasanya selalu tersenyum, kini tak bisa lagi tertawa. Setelah dipikirkan lebih dalam, ini bukanlah menghukum anak perempuan yang jahat, melainkan hampir seperti hadiah. Dia mencengkeram wajah wanita jahat itu dan berkata, dasar wanita anjing, jangan kasar padanya, jangan hancurkan dia. Si putri yang jahat, kini dengan lebih angkuh, menyatakan, jangan khawatir, aku punya banyak teknik. Kau? Mata Butterfly Supreme menyala penuh amarah, tetapi kemudian dia berpikir sejenak dan tertawa. Kalau begitu, semoga kau beruntung. Jangan memohon belas kasihan ketika bumi berguncang. Gadis nakal itu mengedipkan mata polosnya yang lebar, tanpa menyadari kenyataan pahit masyarakat. Gempa bumi jenis apakah ini? Butterfly Supreme mencubit pipinya yang lembut dan tanpa celah. Nanti kamu tahu ya, hahaha. Setelah Supreme berbalut kupu-kupu pergi, Supreme gadis jahat mendengus, siapa yang mau bersama anjing itu, putra suci Kilin? Kau mengharapkan aku untuk menuruti setiap perintahnya? HMPH, jika aku membunuhnya, bukankah ramuan cinta ini akan kehilangan khasiatnya? Dia meronta, dan 9 rantai warna-warni itu bergoyang hebat. Soal menjebakku. Yang mulia jubah kupu-kupu, menurutmu mengapa aku berani menerobos masuk ke istana bebas dan tak terkekangmu? Dia memejamkan matanya, dan lapisan tipis kotoran berwarna abu-abu kehitaman muncul di kulitnya. Tubuhnya perlahan-lahan membatu.
beberapa hari kemudian. Konstelasi NU. 7 benua raksasa dengan warna berbeda mengelilingi sebuah gunung 7 warna yang tergantung di langit berbintang yang gelap. Oh, pusat dari konstelasi gadis mistik sebenarnya adalah gunung 7 warna? Yao Qingyu berdiri di haluan perahu, mengelus dagunya sambil berpikir, apakah ada penjelasan di balik ini? Tidak apa-apa, ayo kita masuk dan melihat-lihat. Sebelum putri yang jahat itu kembali, cepat tanda tangani perjanjian itu, lalu ubah penampilanmu dan larilah. Kali ini seharusnya berjalan lancar, kan? Lagi pula, aku belum pernah bertemu dengan gadis surgawi tertinggi. Selama aku tidak bertemu dengan gadis kecil Hongluan itu, seharusnya tidak ada masalah besar. Dengan mengingat hal itu, dia mendesak perahu roh itu untuk segera terbang pergi. Tepat ketika mereka hendak mencapai gunung 7 warna, gunung itu tiba-tiba bergetar hebat, dan 5 pancaran cahaya melesat ke langit, melepaskan kekuatan yang menakjubkan. Ketujuh benua di sekitarnya semuanya terdampak dan bergeser puluhan ribu mil. Untungnya, Yao Qingyu tidak terlalu mendekat, jika tidak, dia akan berada dalam masalah. Apa yang terjadi? Tepat ketika Yao Qingyu bertanya-tanya, seorang wanita berbaju hitam panjang terlempar ke belakang akibat hantaman 5 pancaran cahaya. Yao Qingyu menoleh dan tak kuasa menahan keterkejutannya. Suara kematian? Wanita yang terbang mundur itu tak lain adalah seorang pelayan dari istana perunggu Kaisar Kematian. Seorang ahli alam suci, suara kematian. Dia sebenarnya terlempar jauh oleh gunung 7 warna, dan dia tampak terluka serta tidak mampu mengendalikan dirinya. Setelah sedikit ragu, Yao Qingyu mengeluarkan jaring ikan void, menangkapnya, dan menariknya menjauh dari dampak 5 pancaran cahaya. Setelah diperiksa lebih teliti, ditemukan bahwa luka-luka Wangin sangat parah. Kekuatan hukum yang dimilikinya benar-benar kacau, daya hidupnya cepat terkuras, dan kesadarannya mulai kabur. Apa yang terjadi padanya sampai dia terluka parah? Yao Qingyu terkejut. Suara kematian adalah alam yang sakral. Tanpa pikir panjang, dia mengeluarkan kristal kehidupan tak terhingga dan mengaktifkan diagram penghancuran dunia untuk mengaktifkan fragmen artefak suci ini. Gelombang cahaya misterius memancar dari kristal kehidupan tak terhingga dan menghujani tubuh Wangin. Kekuatan hidupnya yang memudar dengan cepat berhenti dan perlahan kembali. Kesadaran yang samar itu secara bertahap menjadi lebih jelas. Satu-satunya hal yang tidak dapat ditekan oleh kristal kehidupan tak terhitung adalah kekuatan hukum yang kacau di dalam dirinya. Kau adalah... Wangin sedikit tersadar dan memandang Yao Qingyu dengan waspada, tetapi dengan cepat teringat dan bertanya dengan terkejut, "Saudara Tao Yao, pengantin pengganti?" Yao Qingyu mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Taois Wangin, situasi Anda saat ini tidak baik. Aku hanya bisa menstabilkan luka pada tubuh dan jiwamu, tetapi akan sulit untuk mengatasi hukum-hukum kacau yang merajalela di dalam dirimu. Jika kau tidak menghentikannya, hukum-hukum itu akan melahap tubuh dan jiwamu, menyebabkanmu mati dan binasa."